Tribuners pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara belak-belakan mengakui gagal dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Senin 1 Juli 2024. Kegagalan itu menurut KPK karena tidak adanya kerjasama yang baik antara stakeholder yang harusnya menangani kasus korupsi. Dia mencontohkan kesulitan saat menangani kasus pemberantasan korupsi melibatkan pihak penegak hukum seperti jaksa dan polisi. Saya ini udah 2 periode Pak ya, jadi pimpinan KPK. Yang pertama dengan Undang-Undang KPK yang lama dan yang periode yang sekarang dengan Undang-Undang KPK yang baru. Jadi saya sering ditanya, sebelum dan sesudah perubahan undang-undang itu apakah ada bedanya? Ya, sampai sekarang isu itu masih sering dipertanyakan. Seolah-olah undang-undang KPK yang sekarang ini ada pelemahan. Ya. Bapak sekalian, selama 8 tahun lebih saya di KPK, kegiatan yang saya lakukan nyaris tidak berubah. Saya tiap pagi berangkat jam 7, pulang paling cepat saya setelah maghrib, kan begitu. Tidak ada yang berubah, kan gitu. Kenapa hasilnya berubah Pak Alek? Kenapa sekarang KPK begitu terpuruk? Kalau dari sisi kinerja Bapak sekalian, bisa dilihat selama 4 tahun sebelumnya di periode pertama saya ada 600-an perkara yang ditangani. Sementara untuk periode kedua itu ada 500-an lebih juga perkara yang ditangani. Hanya sering masyarakat lupa, di periode yang kedua ini ada bencana COVID 2 tahun. Praktis selama 2 tahun itu kekuatan pegawai KPK hanya sekitar 25–50%. Itu pun masih bisa kami tangani 500-an perkara. Itu kinerja dari sisi penindakan. Kemudian kalau terkait independensi, di periode ini rasanya lebih banyak pejabat tinggi negara yang kami tindak. Ya, ada 2 menteri termasuk kepala Basarnas yang sebelumnya enggak sebanyak itu, seingat saya. Artinya apa? Ya, sebetulnya dalam penanganan perkara penindakan, independensi dari intervensi eksekutif maupun lembaga-lembaga yang lain, secara kepada pimpinan, saya sampaikan ke pimpinan, saya pastikan tidak ada. 8 tahun saya di KPK dan tidak pernah sekalipun saya dihubungi untuk menghentikan perkara-perkara tertentu. Tapi apakah ada intervensi di dalam penanganan perkara? Nah, Bapak sekalian, problem di KPK ini kalau boleh saya sampaikan ada beberapa ya, menyangkut kelembagaan, mungkin juga regulasi, kemudian SDM. Ya. Dari sisi kelembagaan, tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan, misalnya yang berhasil dalam pemberantasan korupsi Singapura atau Hong Kong. Mereka hanya punya 1 lembaga yang menangani perkara korupsi. Ya. Singapura CPIB, Hong Kong ICAC. Seluruh isu terkait korupsi mereka yang menangani. Sedangkan kalau di KPK ada 3 lembaga Bapak sekalian. KPK, Polri, Polisi, dan Kejaksaan. Memang di dalam undang-undang KPK yang lama maupun yang baru ada fungsi koordinasi dan supervisi. Ya, apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan Bapak sekalian, tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada. Masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangani jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini persoalan ya, persoalan ketika kita berbicara pemberantasan korupsi ke depan. Saya khawatir Bapak sekalian dengan mekanisme seperti ini, saya terus terang ya tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi. Dan saya harus mengakui ya secara pribadi, 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah Pak Alek berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal. Itu kan. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34, sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Ya. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK.
pada banyak aspek lain selain korupsi yang menjadi domainnya KPK. Ya. Ada kemudian investasi, ada terkait penegakan hukum, kemudian ada kemudian berbisnis dan lain. Ada 8 indeks dalam EPK itu dan tidak semuanya itu menjadi domain KPK. Ya. Artinya Pak, dari satu sisi, ya upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi ya tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini yang kami potret sekalian ya. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun secara individual ya. Integritas, terutama integritas kelembagaan dan integritas pribadi tidak banyak berubah. Ya, tidak banyak berubah ya. Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga ya, beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi atau ya parahnya seperti itu gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi ya. Dan risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Tidak seperti kalau investasi high risk high income. Kalau korupsi itu risikonya rendah, tapi untuk mendapatkan penghasilan tinggi gampang. Kan gitu. Belum lagi ketika ketahuan masih banyak cara untuk bisa lolos. Kan gitu. Ya. Kita tahu semua bagaimana tadi disebutkan ada beberapa case yang menyebutkan pihak-pihak tertentu ternyata juga tidak lanjut juga. Nah, ini problem kelembagaan, ada 3 lembaga dan koordinasi supervisi ini sampai sekarang boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya, Pak Nawawi, Pak Gufron, dan Pak Rudi serta Pak Didik, Deputi Pendidikan dan Deputi Kursup, ke Menko Polhukam menghadap Pak. Kita melaporkan, bukan melaporkan, bertemu dengan Menko Polhukam Pak Hadi, kita sampaikan problem koordinasi supervisi ya. Kita sampaikan ini tidak berjalan dengan baik dan kami memohon Menko Polhukam itu untuk memfasilitasi ya. Bapak Menko Polhukam mengundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian dan kami diundang karena KPK kan bukan di bawah koordinasi Menko Polhukam, jadi kami diundang khusus bicara terkait dengan korupsi secara periodik 3 bulan lah atau 4 bulan sekali lah, khusus bicara terkait korupsi dan bagaimana koordinasi supervisi KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Apa kendala-kendala dalam penanganan korupsi? Itu yang kami sampaikan. Ya, 3 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu mekanisme. Terus kalau kami yang harus ya turun mengundang, ego sektoral itu masih ada. Lebih pas kalau itu saya pikir dilakukan oleh Menko Polhukam dengan mengundang kejaksaan, polisi, dan kami juga diundang khusus membicarakan korupsi secara periodik. Apa kendala yang dihadapi dari masing-masing pihak terkait koordinasi dan lain sebagainya. Menyangkut juga kebijakan ke depan seperti apa mungkin bisa dibicarakan di forum itu. Gitu kan. Bapak sekalian, kemudian kalau terkait dengan regulasi, ya kemarin Pak Bambang menyampaikan ya kemungkinan ada revisi Undang-Undang KPK. Ya baik-baik saja Pak, karena memang di dalam Undang-Undang KPK masih ada hal-hal yang perlu ditegaskan lagi, taruhlah misalnya terkait peran Dewas seperti apa. Sampai sekarang tupoksi Dewas itu ya kami masih di dalam undang-undang seperti apa dan praktiknya seperti apa. Saya melihat Bapak sekalian, peran Dewas sekarang ini bersinggungan dengan peran inspektorat. Ya, Dewas itu sangat detail. Dia bisa langsung memerintahkan struktural KPK hanya pemberitahuan ke pimpinan. Jadi kadang saya berseloroh, KPK periode ini dipimpin oleh 10 orang. 5 pimpinan dan 5 Dewas. Karena Dewas bisa meminta pada pejabat-pejabat di KPK itu tanpa atau hanya sekedar pemberitahuan ke pimpinan, gitu kan. Tidak melalui pimpinan tetapi surat langsung ke masing-masing kedeputian, ya, kemudian pemberitahuan suratnya ke pimpinan, kan begitu. Nah,
Artinya apa? Ya kalau cara kerjanya seperti ini, ya mereka bisa memerintahkan kan berarti memerintahkan kepada selatan. Dan ya pimpinan hanya sekedar diberitahu apa usaha kami, apakah kami akan melarang? Sebetulnya tidak ada, kami tidak pernah membatasi, kami tidak pernah melarang. Ya. Hanya saja sebetulnya iya perlu ada pengaturan bahwa setiap permintaan dari Dewas itu harus melalui pimpinan, dan sedangkan nanti kemudian pimpinan yang akan meneruskan ke pejabat-pejabat yang berkepentingan. Tapi itu tidak, bahkan Dewas juga sampai turun ke lapangan, saya sampaikan tadi detail, jadi tidak semata-mata terkait dengan urusannya kebijakan dan lain sebagainya atau evaluasi kinerja secara tengah tahunan atau tahunan, tetapi sampai ke detail ya, detail ya. Itu yang saat ini berjalan ya. Jadi jangan kita membayangkan Dewas itu seolah-olah komisioner BUMN yang mungkin tidak harus setiap hari datang. Hanya kalau ada isu-isu yang sifatnya strategis, tidak. Jadi mereka aktif ya, bahkan di dalam Perdewasnya mereka bisa menindaklanjuti dugaan kode etik itu berdasarkan temuan, artinya temuan Dewas. Ya kalau temuan berarti kan harus dicari Pak, supaya ketemu, kan begitu kan. Tidak sekedar kalau di undang-undang berdasarkan laporan masyarakat, tetapi berdasarkan juga temuan, ya temuan Dewas. Nah ini makanya beberapa informasi yang entah siapa, saya yakin dari dalam KPK sendiri terkait percakapan pimpinan yang bocor keluar kemudian sampai Dewas. Saya itu 5 kali Pak dilaporkan Dewas ya, alhamdulillah kan sejauh ini nggak terbukti Pak. Tetapi kan udah ramai duluan Pak. Nah, terakhir saya diisukan bahkan sampai di sidang, saya diduga meminta pupuk ya ke Menteri SIL untuk kampung saya gitu kan. Ya saya sih nggak masalah Pak, saya sampaikan bukan saya. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.